Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrando Pratama Lapian. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Jayapura Papua dengan nomor NIM 0432034448. Saya di sini akan mempraktikkan sebagai jaksa penuntut umum yang membaca surat tuntutan pada praktik peradilan pidana pada kasus pembunuhan oleh saudara Ayam kepada saudara Bebek. Mari kita simak sama-sama. Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat, Yang Mulia Hakim, beserta perangkat sidang lainnya, kami sebagai jaksa penuntut umum akan membacakan surat tuntutan terkait kasus pembunuhan terhadap saudara Ayam kepada saudara Bebek. Surat tuntutan nomor register perkara PDM 45 garing Romawi 2 garing 2024 garing PNBDL. Identitas terdakwa: nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Terdakwa Ayam telah didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM 45 garing Romawi 2 garing 2024 garing PNBDL dengan rumusan dakwaan primer pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pemeriksaan saksi, ahli, barang bukti, keterangan terdakwa, dan surat-surat diperoleh fakta. 1. Korban Bebek ditemukan tewas di dalam kamar kos pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan berulang pada leher dan dada. 2. Terdakwa Ayam adalah orang terakhir yang terlihat bersama korban menurut saksi-saksi kos. 3. Terdakwa telah membawa pisau lipat yang disimpan dalam jok motor sebelum mendatangi korban. 4. Dalam kamar kos, setelah berpura-pura hendak pulang, terdakwa mengeluarkan pisau dan menusuk korban berulang kali. 5. Korban berusaha melawan dan menggigit tangan terdakwa, tapi terdakwa terus menusuk hingga korban meninggal. 6. Setelah korban tewas, terdakwa mengambil barang-barang korban, yaitu 1 laptop MacBook, 1 dompet, dan 1 telepon genggam. 7. Terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik besar, spray pengawet, dan wangian agar kematian korban tidak cepat diketahui. 8. Motif pembunuhan adalah iri hati terhadap kesuksesan korban dan tekanan ekonomi, termasuk terlilit biaya kos dan pinjaman online. 9. Terdakwa mengaku terinspirasi oleh adegan pembunuhan dalam serial Narcos sebelum melakukan aksi. Analisis yuridis. A. Pembuktian unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. 1. Unsur barang siapa terpenuhi oleh terdakwa yang secara sah dikenali oleh saksi, CCTV, dan pengakuannya sendiri. 2. Unsur dengan sengaja. Mens rea terbukti. Terdakwa menyimpan pisau sejak sebelum berkunjung. Terdakwa berpura-pura hendak pulang, lalu melakukan serangan tiba-tiba. Terdakwa menusuk korban berkali-kali pada bagian vital, yaitu leher dan dada. Ini menunjukkan kesengajaan dolus directus untuk menghilangkan nyawa korban. 3. Unsur dengan rencana lebih dahulu. Rencana terbukti dari terdakwa membawa pisau dari rumah, alat yang dipersiapkan sebelumnya, motif iri hati dan permasalahan ekonomi yang telah disimpan.
menonton film narcos dan meniru adegan pembunuhan, tindakan berpura-pura hendak pulang sebagai bentuk rekayasa situasi. Rangkaian ini menunjukkan keputusan yang diambil dengan tenang dan direncanakan sebelum perbuatan terjadi. 4. Unsur merampas nyawa orang lain. Terbukti oleh luka tusuk di leher dan dada korban, keterangan ahli forensik, visum et repertum, pengakuan terdakwa, semua unsur pasal 340 terpenuhi. 340 KUHP terpenuhi. B. Pembuktian pasal 338 KUHP subsidiar. Walaupun unsur pasal 338 juga terbukti, namun karena dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti sempurna, maka dakwaan subsidiar tidak lagi dipertimbangkan sesuai asas subsidiaritas. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa dilakukan secara berencana, keji, dan sadis. 2. Terdakwa membunuh teman dekatnya sendiri. 3. Tindakan terdakwa menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi keluarga korban. 4. Terdakwa mencoba menyembunyikan kejahatannya dengan cara membungkus jenazah korban. 5. Terdakwa mengambil barang-barang korban setelah membunuh korban, yaitu indikasi keserakahan. 6. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang berarti di persidangan. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. Tuntutan: berdasarkan seluruh uraian fakta, analisis yuridis, barang bukti, dan pertimbangan yuridis normatif, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup. Alasan: perbuatan sangat sadis, terencana, dan dilakukan terhadap teman sendiri, serta disertai pencurian pasca pembunuhan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian. Dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang milik korban yang akan dikembalikan kepada keluarga korban. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup: demikian surat tuntutan ini dibuat dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum agar majelis hakim berkenan memutus sesuai rasa keadilan. Bandar Lampung, 25 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Rizky Lapian SHMH, NIP 9902567890. Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tadi kami sudah melaksanakan mempraktikkan sebagai jaksa penuntut umum pada kasus pembunuhan saudara Ayam terhadap saudara Bebek. Mohon izin, mungkin kami belum sepenuhnya baik atau sempurna dalam mempraktikkan hal tersebut. Kami mohon pencerahannya dan kami masih perlu belajar terus-menerus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.